Apa yang sebenarnya terjadi di pasar? Saat emas dan perak melonjak tajam karena ketidakpastian ekonomi global, Bitcoin justru tertekan dan turun di bawah $65.000. Apakah ini tanda bahwa Bitcoin kehilangan statusnya sebagai digital gold? Atau justru ada permainan besar di balik layar? Data dari CoinMarketCap menunjukkan BTC sempat menyentuh level $64.350, sementara emas mencetak kenaikan signifikan menurut laporan CME Group. Di saat yang sama, ratusan juta dolar posisi trader terlikuidasi, Wale memindahkan dana ke exchange, dan arus ETF berubah drastis. Apakah ini sekadar koreksi sehat? Atau awal dari tekanan yang lebih besar? Di video ini kita akan membedah mengapa emas dan perak naik saat Bitcoin turun, peran leverage dan likuidasi besar-besaran, pergerakan Wale dan aksi jual penambang, sinyal dari arus dana ETF dan sentimen pasar. Tonton sampai akhir, karena pemahaman ini bisa menentukan bagaimana Anda membaca arah pasar selanjutnya. Emas dan perak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Lalu mengapa Bitcoin dianggap mati? Logam mulia yang dianggap sebagai aset safe haven mengalami kenaikan harga setelah pasar terdampak ketidakstabilan makroekonomi akibat kebijakan tarif. Sementara Bitcoin turun di bawah $65.000 karena adanya setoran dan transfer dana besar-besaran dari para penambang ke bursa yang meningkatkan pasokan, sehingga memicu penurunan harga akibat likuidasi. Harga emas naik ke level tertinggi dalam 3 minggu seiring melemahnya dolar AS di tengah ketidakpastian tarif yang kembali mencuat. Harga emas spot naik 1,9% menjadi $5.188,1 per ons dan perak melonjak 5,6% menjadi $86,9 per ons dalam sesi perdagangan yang sama, menurut data dari CME Group. Dengan volume perdagangan emas dan perak yang juga meningkat, hal ini membuka peluang kenaikan harga lebih lanjut. Lonjakan permintaan logam yang tajam seperti ini biasanya menjadi sinyal jelas bahwa permintaan lindung nilai terhadap risiko makroekonomi sedang meningkat. Menurut data dari CoinMarketCap, harga BTC hari ini sempat menyentuh titik terendah di $64.350. Penurunan Bitcoin tampaknya disebabkan oleh 3 faktor yang bekerja secara bersamaan: leverage, pasokan, dan melemahnya penyerapan institusional. Pelepasan leverage membuat pergerakan ini menjadi sangat brutal. Penurunan harga dipercepat oleh likuidasi besar-besaran. Saat artikel ini ditulis, sekitar $419 juta telah terlikuidasi dalam 12 jam terakhir. Sebagian besar likuidasi berasal dari posisi long, dengan trader long kehilangan $398 juta, sementara hanya $21 juta posisi short yang terlikuidasi. Data dari CoinLast juga menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, lebih dari 139.131 trader telah terlikuidasi, sebagian besar di bursa terpusat, CEX, seperti Bybit dan HTX, disusul oleh bursa terdesentralisasi, DEX, populer hyperliquid. Likuidasi aset bukanlah opini. Ini adalah aksi jual paksa di pasar yang secara otomatis mendorong harga turun. Analis pasar The Kobeissi Letter melaporkan bahwa $238 juta terlikuidasi hanya dalam 1 jam. Wale mendorong setoran ke bursa. CryptoQuant mencatat lonjakan drastis aliran dana ke bursa yang dipimpin oleh investor besar, Wale. Rasio Wale to Exchange naik menjadi 0,64, level tertinggi sejak 2015, yang berarti setoran terbesar menyumbang proporsi yang sangat besar dari total arus masuk. Sederhananya, pemegang dana besar mulai memasok pasar. Arham Intelligence juga menyoroti bahwa Gerrit Jin, yang dikaitkan dengan Hipronit Wale, memindahkan Bitcoin ke Binance. Dengan transfer BTC terbaru senilai $760 juta, sangat mungkin ia sedang merealisasikan keuntungan setelah sebelumnya meraup lebih dari $7 miliar dari BTC dan ETH. Pasokan dari penambang, BitDR menjual habis cadangan BTC. Salah satu sinyal tekanan jual paling jelas dari penambang datang dari BitDR. Dalam pembaruan terbarunya, perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa kepemilikan Bitcoin miliknya, tidak termasuk deposito pelanggan, turun menjadi 0 BTC per 20 Februari, setelah menjual 189,8 BTC hasil tambang mingguan serta melikuidasi tambahan 943,1 BTC dari cadangan. Ini bukan langkah biasa untuk menjual produksi demi menutup biaya. Turunnya cadangan ke nol adalah sinyal kuat bahwa cadangan BTC penambang telah berubah menjadi pasokan pasar. Dalam kondisi pasar yang volatil, likuidasi aset oleh penambang seperti ini dapat memberi tekanan pada harga bid karena menghilangkan satu calon pembeli potensial, treasury penambang, dan menggantinya dengan pasokan baru. Institusi, arus dana ETF sangat fluktuatif. Alasan lain penurunan harga yang berlanjut adalah karena tekanan beli stabil dari institusi terlihat tidak konsisten minggu ini.
Menurut statistik arus masuk harian ETF Bitcoin Spot di AS dari Varside Investors. 18 Februari, arus keluar bersih 133,3 juta dolar. 19 Februari, arus keluar bersih 165,8 juta dolar. 20 Februari, arus masuk bersih 88,1 juta. Pola ini bukan berarti institusi telah keluar, tetapi menunjukkan bahwa arus modal tidak sepenuhnya satu arah. Dalam rally bullish dengan leverage tinggi, permintaan ETF yang tidak merata dapat menyulitkan pasar spot menyerap aksi jual paksa dan tambahan pasokan baru. Sentimen pasar negatif. Di luar arus dana, sentimen pasar jelas berubah menjadi negatif. Posisi prediksi di Polymarket bergeser ke skenario bearish, dengan trader menilai probabilitas Bitcoin turun ke $45.000 lebih tinggi dibanding peluangnya kembali menembus $100.000 tahun ini. Analisis yang sama juga menunjukkan probabilitas 72% bahwa BTC akan mencapai $55.000 pada 2027, meskipun skenario pemulihan dasar masih memperkirakan BTC dapat diperdagangkan di atas $75.000 sebelum akhir tahun. Ini menunjukkan ekspektasi pasar bahwa volatilitas dan risiko penurunan akan mendominasi dalam jangka pendek, sehingga order beli cenderung lebih berhati-hati saat terjadi gelombang likuidasi. Jadi, mengapa harga Bitcoin turun sementara logam mulia naik? Kenaikan harga logam menandakan aktivitas lindung nilai. Bitcoin turun karena leverage pecah, semi terpaksa. Investor besar, wale, meningkatkan pasokan ke pasar. Arus likuiditas dari penambang menambah tekanan jual. Permintaan ETF berfluktuasi tajam menjelang pergerakan ini. Itulah sebabnya sesi perdagangan ini tampak seperti divergensi store of value. Emas dan perak diperdagangkan sebagai aset lindung nilai terhadap risiko, sementara Bitcoin diperlakukan sebagai aset berisiko berbasis leverage. Jadi sekarang kita bisa melihat gambaran besarnya. Kenaikan emas dan perak menunjukkan meningkatnya kebutuhan lindung nilai terhadap risiko global. Sementara itu, Bitcoin sedang menghadapi tekanan dari kombinasi leverage yang pecah, suplai dari wale dan penambang, serta arus ETF yang tidak stabil. Ini bukan sekadar soal Bitcoin mati atau tidak. Ini tentang bagaimana pasar memperlakukan aset berbeda dalam kondisi ketidakpastian. Saat logam mulia diposisikan sebagai safe haven, Bitcoin untuk sementara diperdagangkan sebagai aset berisiko berbasis leverage. Namun sejarah menunjukkan bahwa volatilitas seringkali menjadi bagian dari siklus yang lebih besar. Menurut Anda, apakah ini hanya koreksi sebelum lonjakan berikutnya? Atau sinyal perubahan tren jangka menengah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update analisis pasar terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.